guys, balik lagi dengan podcast tinggal enggak, bukan Cito, masih bukan Cito karena Cito masih ada di mana ya? Di Kupang kalau nggak salah. So, episode kali ini balik lagi sama gue Aldi, sama Aaron, sama Fajar juga, guys. Halo. Halo. Nah, Nggak ada cuman Cito bertiga. ya? Iya, cuman bertiga aja nih. No Cito, no party. Cito, wah ke Kupang party bro, nggak ada apa-apa juga di sana. Bukan, maksud gue no Cito, no party aja gitu. Kayaknya Oh. kurang asik aja gitu no Cito. Iya, Sangat disayangkan ya no Cito ini. Iya, teman-teman pendengar juga pasti pada kangen dengerin Cito ngomong halo guys. Khasnya Itulah. dia. Itu. But anyway, semoga Cito cepat sadar ya, cepat sembuh juga. sembuh. Sakit apa dia? Hah? Lah dia nggak ada. Sakit apa dia? Dia nggak ada, bukannya sakit. Dia di Kupang bro. Oh, sorry. Dompetnya kali sakit, dia cari duit deh. Gila, tapi itu orang emang ya, Cito tuh masuk salah satu anggota kita yang paling sukses. Dia punya channel YouTube juga. Ya sudahlah. Gak ada yang dompet sakit, malah terlalu tajir justru dompetnya, sampai kemana-mana lagi. Bukannya masih masukin begini. Bukannya masih tajiran loh, Jar? Nah, asik. Ya itu nggak masa dikantongin. Anyway, episode kali ini kita Enggak, sama biasanya Arsat kan suka ikut, tapi dia ya tahu lah ya kan, Jakarta lagi pandemik gini, lagi kritis-kritisnya, dia lagi sibuk jaga terus sekarang kan, secara dia dokter. Ya, dia satu-satunya dari kita yang memang masih berjuang setengah mati di luar sana. So, dia pahlawan garda terdepan deh. Luar biasa. Ya, superhero lah dia itu. Dimaklumi. Anyway, episode ini kita bakal balik lagi ngebahas sepak bola seperti biasanya. Kita udah masuk week game kedua, ke 1,5 sebenarnya, karena ada 2 tim yang baru main sekali, dan masih ada 1 tim yang nanti malam akan main lagi. Ini kita recording hari Senin tanggal 21 jam 8.50. Nanti malam ada Manchester City main. So anyway, kita akan ngebahas siapa yang paling siap menjelang jalan lancarnya musim ke depan. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi dari pandemi atau apapun. Cuman terakhir barusan kalau nggak salah gue baca Ilkay Gundogan kena COVID. So ini gue nggak tahu Liga Inggris bakal diberhentiin lagi atau enggak. Ya mudah-mudahan sih enggak ya, dan cepat sembuh juga. Jangan dong, masa enggak lah. Kan udah bagus protokol kesehatan ya kalau mereka. So katanya Boris Johnson juga Oktober juga udah supporter udah bisa di stadion ya. Ya hopefully sih. Kalau itu sih sampai dihentikan lagi, gue udah sampai Pogba aja kan kemarin sempat kena COVID. Ya, katanya sih gitu sih. Di Liga Belanda Eredivisie juga udah main, ada penonton. Meskipun ya jaraknya mungkin yang kalau selama terbukti udah bisa dikonten dan COVID-nya nggak menyebar, gue rasa tetap normal bakalan. Gimana caranya mereka mengkonten COVID? Itu kayak PR semua negara deh. Nggak, maksud gue kalau yang ada satu pemain yang kena, terus ya udah dia langsung isolasi diri dan nggak menyebar ke yang lainnya, itu gue rasa insya Allah liga tetap lanjut. Cuman kalau gagal di konten dari satu langsung kena berapa pemain, ya mungkin itu ada meeting lagi. Tapi semoga itu nggak terjadi lah. Gitu. Kayak kemarin deh si Mikas tuh pemain Liverpool yang baru kan, katanya dia positif COVID ya. Tapi kemarin udah ada di bench. Nah iya makanya, sama gue rasa recovery untuk COVID juga gue rasa udah lebih bagus sih, insya Allah. Ilmunya udah mulai bisa adaptasi. Mungkin kata pemerintah kita kan juga hidup berdampingan katanya kan. Mulai bisa hidup berdampingan mungkin. Ya mudah-mudahan aja semua jadi jauh lebih baik. Amin. So anyway, kita langsung aja masuk ke topik. Dan topiknya gue mohon maaf dulu sama semua pendukung sepak bola di luar sana. Itu salah satu topik yang paling panas. Jadi kita langsung aja masuk ke situ dulu. Karena meskipun topiknya kita di sini ngeliat siapa sih yang sebenarnya paling siap. Lo itu mulainya dari tim yang paling nggak siap, justru salah. Justru makanya gitu.
sengaja Kita ya. ngelihat dulu ini yang digadang-gadang katanya kemarin berhasil tembus ke posisi ketiga out of nowhere gitu katanya kan. Iya. Tiba-tiba finish di urutan ketiga, 3 tahun lalu. Musim ini pertandingan pertama di kandang pula remuk redam sama Crystal Palace 3-1. Itu So, gue mengutip Gue kata udah tahu Fajar, jawabannya. Gue udah tahu jawabannya. mengutip kata Fajar sebelum kita mulai recording, Ron, MU kenapa sih? itu MU udah rendah banget kalau fans Liverpool sampai khawatir sama MU. Itu rendah banget. Thank you, tapi gue biasa apa ya, kalau MU suffering kan fans Liverpool senang gitu ya. Itu tandanya MU masih di atas angin lah termasuknya. Sekarang kalau fans Liverpool udah nanyain keadaan MU kayak seolah khawatir MU berarti udah parah banget gitu. Jadi gue kayak ditanyain, oh udah serendah ini bukan. Enggak, karena kan gini loh. Enggak, sejujurnya fans sepak bola, fans Liga Inggris yang lain gue rasa khawatir ngeliat MU begini. Karena gini, ketika dikatain mereka nggak bisa nge-counter itu ada apa ya, rasa unfinished aja gitu di kitanya gitu. Karena emang biasa kan MU itu kan terkenal fansnya itu yang dengan pembelaan irasional gitu kan. Oh. Pembelaan irasional, tapi kalau sekarang mereka udah rasional karena tiap minggu dia disajikan dengan performa bodohnya itu, jadi menurut gue udah nggak seru lagi gitu. Makanya gue berharap sebenarnya MU itu bisa lebih baik lah sedikit gitu. Iya itu kalau gue harus apa ya, perhatiin Twitternya apa netizen fans MU, ya emang orang-orang yang mulai menerima realita MU lagi sejelek ini tuh udah makin banyak kok. Jadi kita udah nggak in denial lagi, walaupun ya I can only speak for myself, tapi gue rasa banyak juga yang udah nggak in denial lagi. Ini MU sudah parah dan ya butuh pertolongan lah istilahnya. Bielsa suruh ngelatih MU. Bielsa jago juga ya. Ya, jago. Coba gue baru tahu gue kemarin Bielsa oke lah, maksud gue jarang loh tim bisa golin 3 di Anfield 2 tahun terakhir ini ya. Gue baru dia doang sih. Chelsea, nah itu makanya gue sempat bingung gitu. Itu ya tapi ya Chelsea pas lawan Liverpool kemarin nggak bagus-bagus amat juga kan ya. Tapi ya Bielsa emang kita ngebahas Leeds sedikit sekarang. Iya itu Leeds, gue ngelihat serangan mereka tuh atraktif banget, energik banget. Cuman defense mereka masih agak nervy lah gitu, masih agak gugup, which is wajar gitu. Mereka baru datang ke Premier League apa gimana. Cuman kalau untuk serangan, body language mereka itu pede banget dan enak dilihat gitu. Oke. Ya, kalau menurut Aldi sendiri gimana? Iya, kayak gue bilang sama lo kemarin lah, Ron, gue ngeliat mereka main tuh ini bukan klub promosi, gitu. Iya. Ini klub yang cara mainnya harusnya sudah main di kompetisi Eropa. Ya, kompetisi Eropa. Gitu. Iya, kalau soal tengah ke depan gue setuju mereka itu udah level Eropa ya. Tapi kalau defense gue agak sanksi lah. Soalnya misalnya lo dibobolin sama Liverpool 4 wajar karena mereka juara gitu, kuat kan. Tapi kalau kebobolan 3 juga sama Fulham, nah itu tanda tanya defense-nya, mungkin ada masalah mental, pengalaman atau apa. Gue harus honestly agak disagree sama statementnya itu sih. Karena gini, championship itu nggak seenteng yang lu kira. Gitu. Nomor 1, they play 48 or 46 games a year, 46 pertandingan. 48, dua-dua kan? Dua-dua ya? 46 enggak dong, ya? mereka kan 24. 22 tim. 24 kali. 22 dong. Kan Liverpool kan Premier League 20. Iya. Mereka 24 tim. Jadi 23 kali 2, 46 game. Anyway, itu 46 game setahun, belum FA Cup, belum Carabao Cup, belum mereka juga ikut FA. Terus itu namanya ada satu turnamen lagi yang Premier League nggak ikut FA. Bukan John Stones Paint Trophy apa gitu, itu FA Base. FA Base.
Itu mereka juga main itu gitu. So iya kompetisinya keras, itu yang pasti. Mereka juga jauh lebih fisikal. Cuman kalau menurut gue si Bielsa ini juga dia bukan tipikal manajer yang kayak manajer modern zaman sekarang gitu. Pada saat dia ngeliat ini, oh ya udah cabut aja backnya kita beli yang baru enggak gitu. Lagi pula mereka dapat asupan back baru satu kok, si Robin Koch itu dari Jerman. Gue sih ngelihatnya tahun ini tuh Leeds kayak apa ya, stabilisasi dulu lah bahwa oke, we belong in the Premier League, we stay here, we make some surprises, and then that's it. Kalau misalnya syukur mendarat di Eropa gitu kan. Tapi itu sih prioritas mereka kalau menurut gue. Jadi menghindari, tetap menurut gue klub promosi itu targetnya adalah menghindari degradasi di musim berikutnya. Tapi kayak mid-table mungkin sih. Iya, tapi ngelihat cara mereka main sih, menurut gue, I don't think they have anything to worry about. Itu sih menurut gue. Ya, gue agree sama lo kalau masalah Leeds. Gue kaget juga sih kemarin pas nonton game week pertama itu ngelihat dia bisa main begitu tuh agak shock ya. Maksud gue, dia bisa main, Liverpool kan emang terkenal main counter press ya. Dia bisa shifting nge-counter pressnya Liverpool gitu loh. Itu yang gue agak shock. Itu yang gue kaget. Nah, kok ada tim begini gitu loh. Iya, dan itu bukti bahwa si Bielsa juga nyiapin timnya benar. Gitu juga, bukan main gitu. Yang justru malah gue mesti balikin lagi yang sekarang lagi kelihatan main-main ini Manchester United gitu. Like what the hell man. I'm sorry to say gitu. Karena apa? Sekarang lu lihat deh, satu Premier League gitu. Liverpool itu udah jelas masalahnya ada. Liverpool itu dia mesti nambah satu defender lagi. Itu menurut gue. Back tengah ya? Back tengah. Karena menurut gue kayak nggak tahu kenapa tapi Virgil van Dijk udah berapa pertandingan terakhir he makes a lot of mistakes. Gue nggak ngerti. Agree with that. Gitu. Nomor 2 Chelsea, masalahnya tetap sama. Itu si anak kecil 80 juta itu gue nggak ngerti kenapa masih dimainin. Siapa? Gue bilang Kepa Arrizabalaga, I'm sorry to say, gue mesti set publicly di sini. Gue dulu bekas kiper, lu bikin malu profesi kita. Seriously. Oh, gitu. Like, why? What are you doing? Gitu. Manchester City gue belum lihat, nanti malam gue mau lihat. Kayaknya gue tahu deh kayak Pak kemarin kenapa begitu. Kayaknya dia main FPL, masang Mane jadi kaptennya. Tapi dari body gue juga kelihatan dia nggak pede. Hah, bener nggak sih? Mungkin nggak? Ya mungkin, ya nggak tahu. Tapi gue sih ngeliatin iya sih, gue yakin dia main FPL. Begitu dia pasang Mane jadi kaptennya sih, gue yakin di FPL dia. Makanya ya, who knows kan? Bener nggak Ron? Ron, lu kan juga kiper Ron, gimana? Kayak Pak. Ya gue nggak tahu sih, gue ngelihatnya juga I don't know, kasihan gitu loh. Gue justru pengen nanya sama lo karena gue apa ya, gue itu gimana cara membangkitkan confidence yang lagi jatuh kayak gitu. Itu gue ngelihat dia sebagai kiper confidence-nya juga jatuh gitu loh, kayak takut salah, kayak ini gue salah nggak ya kalau begini, ini gue salah nggak ya kalau begini. Ini sama kasusnya kayak Liverpool kemarin sama Karius. Menurut gue ya. Mirip. Tapi bedanya Karius nggak mahal anjir. Iya, itu bedanya. Karius kan sejak dia bikin salah di final CL itu kan langsung drop banget confidence. Bukan langsung drop lagi, langsung drop dari tim. Iya justru makanya. Tuh. Si Kepa tuh salahnya yang mana sih? Maksudnya salah besarnya dia tuh yang mana sih yang bisa jadi salah yang bisa dijadiin highlight menurut gue? Itu kemarin dia. Iya sebelum itu ada. Dia itu kan awalnya kontroversinya dari bangkang si siapa tuh Sarri kan. Ya. Kontroversinya awalnya dari situ. Mulai banyak yang nggak suka. Soalnya ya tindakan seperti itu unheard of gitu loh dari pemain manapun. Dari situ ya udah kayak mungkin mempengaruhi performanya dia juga. Dia itu salah satu kiper yang save ratio-nya kecil banget kalau dia ngadepin long shot.
80 juta loh, men. Ya still, statistiknya begitu. Kalau gue sih bilang masalahnya Chelsea cuman Kepa sih. Udah Kepa, you find a good keeper, should be alright. Karena ya lo kalau kiper lo nggak bagus ya otomatis defender lo juga nggak pede, men. Lu Pengaruh ya. iya, kalau lu jadi pelatih punya pemain kayak gitu, kiper lagi confidence-nya down, lo apain? Kalau misalnya gue nggak mau jual karena gue ngeliat dia masih muda ataupun pinjemin lah, loan him out. Itu bener banget. Bener banget. Ini itu Loan him out. Let him play some place yang dimana pressure-nya nggak setinggi di Chelsea, yang dimana dia bisa, mungkin lebih santai, mungkin dia bisa find his rhythm back, and then pada saat dia balik, dia jadi kayak punya validasi bahwa oh ya, I managed to do it again at the different place. Sekarang waktunya gue nyoba ngebuktiin di sini, balik gitu. Kan gitu dong logikanya. Ya, gue paham. masuk akal sih. Cuman masalahnya yaitu kayaknya gue ragu kalau Lampard itu bakal ngejual Kepa karena yaitu gila lo udah beli 80 juta dipinjemin, itu mukanya taruh di mana, mungkin ada yang berpikir begitu atau bagaimana. Tapi dia Ya. mention kemarin bahwa kesalahan kita adalah memasang Kepa sebagai kiper. Dia sudah mention itu. Jadi kalau semua media sih ngelihatnya bahwa ya ini waktunya Kepa udah mau habis di Chelsea. Cuman menurut gue kalau misalnya dijual, ya lo nggak jadi kiper timnas kalau nggak bagus, faktanya itu. Tapi Dia he just needs a little bit confidence. Dia kiper timnas. Dia kiper keduanya timnas Spanyol di bawah De Gea. Oh, oke. Bakat ada, mentalnya aja yang lagi questionable gitu loh. Talent, kemampuan ada. Gue juga tahu itu. Soalnya gue nggak ingat sebelum insiden kontroversial sama Sarri itu dia jelek-jelek amat gitu. Kayaknya lumayan deh gitu, setahu gue. Iya lumayan, setahu gue seingat gue malah. Kenapa dia 80 juta? Karena emang jago waktu di Atletico Bilbao. Iya, memang jago waktu di Bilbao. Iya, makanya jadi kayak setelah dia bangkang sama Sarri itu mungkin dia juga dapat pressure dari pemain-pemain Chelsea, ya lo nggak boleh begitu dan lain-lain. Mungkin mulai nggak disukai apa gimana, dan itu masih membekas sampai sekarang. Jadinya ya I don't know, mungkin dia juga nggak merasa di rumah gitu loh. This doesn't feel like home. Karena ya itu pemain juga butuh merasakan hal itu untuk nyaman gitu loh. Untuk performanya. Either way dia nggak confident. Poinnya itu. He needs to get his confidence back. Whatever reason, whatever the way, dia mesti balik pede lagi. Itu satu-satunya masalah Chelsea. Karena everything else di seluruh lini Chelsea itu paling komplit. Kayak Havertz ya belum kali ya, baru main kali kan. Belum. I'd say give him like 10 games. 10 game? Ya, let's see, lihat dia 10 game ke depan. Kalau misalnya dia memang baik terus dia bisa konsisten dan he'll be something. Karena ya waktu adaptasi itu kan gak semua pemain bisa masuk ke liga baru terus langsung nyepel. Gak semua pemain kayak Thiago Alcantara ya. Ya, Thiago 29 men. Iya makanya gak semua pemain kayak Thiago Alcantara, ya. Setuju gue. Anyway, itu Chelsea. Terus tadi kita udah ngomongin nanti City juga main, so masih judgment reserve untuk City. Arsenal kalau gue bilang kita butuh DM satu lagi. Cuman kita butuh satu midfielder yang bisa kayak Ozil. Kita punya Ozil, tapi Ozil sudah bukan Ozil yang dulu lagi. So kalau misalnya itu ada, kita kayaknya sih oke. Jadi Ozil oke. Kenapa Ozil menurut Ozil juga bukan Ozil yang dulu lagi? Itu I mean it's a bit harsh. Soalnya gue ngeliat dia juga karena jarang dimainin juga gitu. Jadi I don't know, terlalu sedikit performanya untuk nge-judge sih kalau gue. Ini juga gue nggak tahu ya. Ini juga gue nggak tahu persis. Cuman Ozil itu kan dia frozen out sejak Emery masuk. Nah, Ozil ini memang gaya mainnya sama gestur body language-nya memang bermasalah udah jadi lama banget. Dia kayak apa ya? Kayak gesturnya kayak males. Nanti nggak sih, dia yang kayak slow, pelan gitu pasti lah macam itu. He's got a good left feet, he's got a great vision. I'll give him that. Cuman
Arteta dari pertama kali dia masuk dia sudah mention bahwa gue nggak peduli lu punya skill kayak apa, gue mau lihat lo punya drive, lo punya passion, lo punya apa ya work rhythm yang bagus gitu. Bahwa lo mesti kerja keras buat tim ini dan lo mesti buktiin bahwa lo belong on the field gitu. Nah itu terbukti bahwa sejauh ini Ozil mungkin dia ngeliatnya kayak ya Ozil attitude-nya nggak berubah gitu. Although Itu pas musim ini mulai dia bilang bahwa oke, we start from zero. Semua orang mulai dari nol. Gue nggak peduli lu dulu pernah ngapain atau lu dulu pernah bikin salah apa. Kita mulai semuanya dari. So we don't know. We may see him this season. Siapa ngomong gitu? Arteta bilang gitu. Ngomong gitu kok Ozil? gue agak Ke semua tim, ke semua pemain Arsenal. ya gue agak setuju juga sih kalau work rate-nya Ozil dipermasalahkan karena ada juga pemain yang begitu. Dan Ozil udah begini dari di Werder Bremen dan di Real Madrid dan apa buktinya dia tetap juara gitu loh. Dia bisa tetap juara dengan work rate yang seperti itu. Nggak semua pemain itu tracking back. Ronaldo aja he doesn't always track back tapi dia mematikan gitu kan. Iya, Kalau yang diminta itu tracking back doang, ya itu agak harsh sih gitu loh. Dan but here's the thing, Ron. Here's the thing. Pelatih itu udah punya sistem. Gitu. So he needs the players yang memang bisa fit sama sistemnya dia. Dia tidak akan merubah sistemnya untuk fitting one player. Oke, sekarang Arsenal kalau main pakai AM juga apa enggak? Kadang nggak pakai kan, gue perhatiin. Arsenal kalau main saat ini tidak pakai AM, tetapi CM-nya satu ada yang dimajuin, which is Ceballos. Nggak gini, kalau Ozil itu gue juga ngertinya best place dia itu AM, benar-benar belakang striker. Kalau dia di winger, dia number 10. Of course dia bakal di-demand untuk tracking back. Gue itu ngerti, pelatih juga. Tapi apa ya? Ya dia bukan tipe winger. Jadi kalau ya antara dia ada, emang sih gue ngerti juga ini dilema, nggak ada yang salah gitu. Pemain nggak salah, pelatih juga nggak salah. Antara salah satu harus, tapi salah satu harus ngalah. Antara pelatih incorporate Ozil into the system dengan pakai AM atau semacamnya, atau Ozil yang adaptasi di wing dan ya bersedia untuk tracking back gitu loh. Karena ya ini harus ada kompromi sih kalau Ozil mau tetap di Arsenal ya. Betul. Dan here's the thing about pemain yang nggak tracking back, dan ini murni perspektif gue ya. Lo kalau punya satu pemain yang dia nggak pernah mau mundur, itu akan menghasilkan tim lo nggak bisa attacking at full strength. Karena apa? Pada saat lo nyerang full, terus kemudian lo di counter, kalau ada satu orang yang nggak mau mundur untuk nutupin, berarti lo ada satu lubang di situ yang nggak bisa ditutup. Gitu. Mungkin itu pertimbangannya. Cuman sekarang realitanya adalah Arsenal dibangun dari Aubameyang. Aubameyang memenuhi role-nya dengan sangat baik. So the team built around him ya? I will say this. Nggak ada striker, menurut gue, nggak ada striker terbaik di Premier League saat ini selain Aubameyang. Wow. Sekarang look at him. I mean, he can create something out of nothing. Rate-nya bagus. Harry Kane and Song Heung-min would disagree. Son scored 4 the other day. I'll give him that. Yeah. But he hasn't won anything. Son, ya. Muhammad Salah main rugby. Iya, itu dia. Salah is a winger, man. Ya, Aubameyang is also a winger sih. Ya, also winger. Makanya kalau bikin striker juga, dulu dia striker murni itu pas Borussia Dortmund. Itu gue ingat banget. Kalau sekarang di Arsenal dia ditaruh di wing kan, karena strikernya Lacazette. Ya, I don't know. Tapi paling nggak Arsenal udah benar gitu. Building a team around Aubameyang, nggak kayak MU yang building a team around Harry Maguire. Nah, kembali ke MU. Kenapa ya kita baliknya ke sini terus? Kembali ke MU. Sekarang gue nggak ngerti sampai sekarang cuma satu. Lo
naksir Sancho. Dortmund nggak mau budge dari 120 juta euro. Iya. Lo naksir Upamecano dikasih kontrak baru sama Leipzig sampai 2023 kalau nggak salah. Ya. 2023 atau 2025 gitu. Lo naksir Donny van de Beek, oke lalu dapat. Oke. Tapi lo nggak naksir center back lain selain Upamecano, meskipun lo tahu bahwa dia udah ditawarin kontrak baru, lo masih maksa ngejar dia. Lo masih ngejar Sancho, meskipun lo nggak mau bayar itu, tapi lo nggak nyari alternatif. Ya, United Itu yang gue nggak ngerti gitu loh. Sherlock Holmes juga malas mecahin misteri kayak gini, men. Gue juga bingung. Itu gue nggak ngerti, men. Karena apa? Rumor di media itu kan nggak mungkin kalau nggak ada apinya, dia ada asap gitu. Iya. Apa yang bikin mereka begitu yakin bahwa lu tuh masih ngejar dua pemain ini gitu, Sancho sama Upamecano gitu. Itu Rudiger mau dilepas Chelsea loh. Makanya gue bilang Sherlock Holmes juga malas mecahin misteri kayak gini, men. Itulah misterinya. Gue nggak ngerti transfer polisi sama eksekusi di lapangan itu kayak gimana sih. Lo naksir Regionnya ke Spurs. Ya. Bill bisa didatengin agak murah meskipun on loan. Nggak diambil. Thiago Silva gratis nggak diambil. Thiago Silva gratis nggak diambil. Arturo Vidal 1 juta euro doang, kurang murah apa? Nggak diambil. Di Inter sekarang dia. Itu makanya gue nggak ngerti realitanya. Kita nggak usah ngomong yang lu mesti keluar duit banyak deh, kayak lu mau beli Gabriel atau apa, udahlah. Yang gratis aja lu nggak ngambil gitu. Iya, karena logikanya ya Harry Maguire is the best center back ya buat Manchester United gitu. Gue nggak ngerti lagi gitu. Jadi lo nggak mau beli Kepa aja, Kepa main sama Maguire tuh. Wah, the best itu. Ganti tim. Gue nangis gitu. Nice guy football club gitu. Jadi ini ada striker lawan melewat dikasih, striker mau bobolin dikasih. Iya, ini realita yang gue lihat dari MU. Gue nggak ngerti apa lagi. Ini gue sempat bilang juga sama Aldi. Manchester United itu building a team around Harry Maguire. Formasi MU sekarang 4-2-3-1 DM. Apa fungsi DM? Realitanya di lapangan, gue nggak peduli teorinya oleh apa. Realitanya di lapangan cuma buat nge-cover Harry Maguire. Yang kalau di counter sendirian, ditinggal sendirian, diajak lari, kalah. Men, gue curiga ya Mertesacker lebih kencang dari Maguire. Itu bisa jadi. Wow. Iya, dan gini loh, lo back lambat ya, lo sebagai defender lambat, positioning lo perbaiki lah. Vidic juga walaupun nggak selamat Maguire, tapi dia nggak terkenal jadi defender yang cepat karena Rio Ferdinand lebih cepat. Masih kalau diajak lari sama siapa, Rio Ferdinand masih bisa gitu ngejar balik. Vidic bukan, tapi positioning dia bagus banget dan setiap kali dia tackle keras, jadi lo deket-deket dia, lo cari masalah gitu loh. Maguire he doesn't have anything like that gitu loh. Karena nggak tahu logikanya beli Maguire apa sih gitu loh. Gue kaget. Gue bukan termasuk orang yang senang pas Maguire datang. Lu seneng lo waktu Maguire datang? Nggak gini, karena dia bukan tim bagian dari Ranieri juara. Kan duet center back-nya Ranieri juara itu kan Wes Morgan ya, Les atau West tuh lupa gue namanya. Wes Morgan sama Robert Hood. Iya, Robert Hood. Dan Maguire belum di situ. Kalau dia bagian dari Ranieri juara, ya gue senang gitu. Oh berarti we are we're buying a winner gitu loh. Ini bukan, tapi dia tiba-tiba udah kayak diprioritaskan gitu daripada with all respect Chris Smalling. Gara-gara World Cup kan? Ya come on man, like dia golin waktu World Cup kan, makanya MU gila-gilaan pengen dia. Berarti orang kemakan marketing dong. Kalau lo jadi pembeli apalagi lo klub besar, tapi buying behavior lo nggak jauh beda sama average buyer yang kemakan marketing, kemakan iklan, kemakan propaganda media atau gimana. Ya lo jeniusnya di mana gitu.
dan gue yang nggak ngerti cuma satu, you paid 80 million pounds for him. Jadi ya gue with all due respect, gue masih lebih suka Chris Smalling gitu-gitu. Harga nggak pernah bohong kecuali Harry Maguire. Chris Smalling dia masih Chris Smalling itu dia pernah juara sama Ferguson. Nggak kayak gini. Van Dijk dibeli 75 juta, gimana di? Oke kan? Ya oke lah. Misalnya. Alisson Becker dibayarin 80 juta, 60 juta, oke. Siapa lagi? Aubameyang dibayarin mahal, perform. You name it. Frankie De Jong gimana? Dibayarin mahal sama Barcelona, perform nggak? Sejauh ini sih lumayan lah, tapi di sisi profit aja kemarin, cuman dia nggak jelek. Oke. Berarti harga itu nggak pernah bohong. Cuman yang bohong itu Harry Maguire sama Kepa. Itu dia gue. Wah gitu. Jadi sekarang anehnya Manchester United building a team around defender itu unheard of in world of football gitu loh. Kalau di basket gue ngerti lah, lo superstarnya pemainnya defensif gitu, center atau apa. Ya udah lo cari pemain yang bisa bantu nyerang gitu loh, kayak shooter lah atau apa. Jadi dia bisa merajai di bawah basket, sisanya ngebantu dia dari luar gitu, 3-pointer lah apa-apa. Ini kita building a team around a defender. Kalau rata-rata bola kan building a team around an offensive player gitu loh. Kayak ya, Messi lah, Ronaldo lah. Jadi cari pemain itu yang bisa membantu atau mengkomplement permainannya Ronaldo sama Messi ini. Ini kita building a team untuk ngecover defender. Sir Alex Ferguson sepanjang karirnya di MU nggak pernah pakai 2 defensive midfielder. 1 iya pernah kayak 4-2, 4-1, 4-3-3 yang 1 DM kayak Barcelona itu pernah. Tapi 2 DM itu unheard of. Gitu. Itu why are we doing this to ourselves gitu. Terus pas gue kemarin lihat di lawan Crystal Palace, jarak antar pemain jauh banget. Ya gimana mau passingnya ngalir? Orang pada cari-carian. Pemain gue mana ya? Temen gue mana ya? Jauh banget sih. Gitu loh. Best playernya kemarin Donny van de Beek. Dia paling niat, paling getol cari ruang, paling bagus juga pergerakannya. Si Don van de Beek ngomong apa Ron? Kalah kemarin MU Ron. Ya tipe ke orang Belanda dia straightforward lah gitu, which is I understand dan gue suka juga. Ini gue senang gue golin, tapi kita harus nggak harusnya apa ya, kita harusnya menang gitu loh, nggak seharusnya kita kalah. Itu semoga Doni nggak kenapa-napa ya, for his own good. Soalnya dia sebenarnya with all respect bukan pemain pertama yang vokal tentang performa MU. Pemain-pemain vokal yang yang vokal tentang performa MU kalau lagi jelek itu rata-rata udah dibungkam semua. 1, Paul Pogba. 2, David De Gea. David De Gea sampai dicopot kapten. Makanya, De Gea? Yes. Dulu David De Gea sempat kapten. Habis itu dicopot. Iya. Jadi pemain ya itu lawan Newcastle apa gimana gitu. Kalahnya cuman berapa sih? 1-0 kalau nggak salah waktu itu. Tapi dia mengkritisi we're not good enough anywhere gitu loh. Itu habis itu dia langsung copot kaptennya. Padahal ngomong yang benar gitu. Jadi kayak istilahnya kebenaran itu tidak disukai di MU. Asik. Cuman ya itu realitanya. Pogba juga ya begitu. Vokal ini performa kita harusnya nggak begini, nggak boleh kalah, bla bla bla. Sempat kapten juga kan Pogba copot. Sempat di drop lah apa gimana. Pokoknya aduh ini maunya MU apa sih gitu. Gue cuma nungguin aja MU kan katanya mau datengin Alex Telles tuh. He's a pretty good player, so I don't know what's going to happen there. Iya, Alex Telles mau dibawa ya katanya. Cuman lo nggak sama sekali nggak naksil central back line. Itu doang yang gue nggak ngerti. Lo sama sekali nggak naksil central back line. Tahu central back lo kayak begitu. Udah. Itu misteri yang misterius. Misteri yang misterius itu. Ya apa ya? Gini, gue oke, misalnya MU keras kepala nggak beli center back.
Ya udah, tapi duet center back utamanya jangan Maguire sama Lindelof lagi karena udah 3 semifinal di musim lalu they fail. Itu big players perform on big games and they didn't perform on big games. They didn't even perform on regular games, man. Ya apalagi itu juga gitu loh. Kalau mau keras kepala nggak beli center back baru ya udah. Tapi duet utamanya Smalling sama Eric Bailly itu paling nggak mereka berdua itu udah pernah menang piala dia. Nggak mungkin. Masalahnya kapten lu salah satunya CB itu. Sayangnya begitu. Gue agak pesimisnya di situ. Cuma kalau menurut gue idealnya mereka berdua ini jadi duet center back. Atau kalau perlu Rojo gitu-gitu udah pernah menang di MU gitu loh. Rojo masih ada nggak sih? Udah balik. Masih balik lagi setelah kemarin pinjemin. Dia aja deh nggak apa-apa kalau apa. Ya walaupun sempat dikritisi juga sih, tapi kayak he seems like a better alternative than Luke Shaw right now gitu loh. Kemarin Luke Shaw di gol pertama itu mengecewakan banget, kayak ball watching sampai nggak ngeliat markingnya, agak lambat juga antisipasinya itu. Waduh, Brandon Williams malah mungkin menurut gue muda-muda gitu best left back Manchester United punya gitu. Luke Shaw. No, come on, man. You got Kim. No. Ya udahlah, sebagai fans United, saran gue ya, nggak usah terlalu banyak moaning sih. Lo bisa main di Premier League aja udah bersyukur lah sekarang. Itu gue nggak bisa ngelawan. Gue sempat sempat berandai-andai ini apa perlu degradasi dulu gitu ya. Sampai petinggi MU sadar ini kita dalam masalah, woi, udah kebakaran rumah itu. Masih aja nggak beli pemain yang gratis bagus dilewatin gitu aja, maunya apa sih gitu. Siapa emang ya pemain gratisnya itu mau nggak sih ke MU? Ya kalau gini loh, kalau istilahnya ada strategi pembelian, kalau keduluan terus klub yang lebih misalnya at least at the moment lebih bagus daripada MU telat nawarnya, ya MU bisa dapat gitu loh. Ini kan masalah greget, masalah getol nawar apa enggak. MU nggak greget sama sekali dalam beli pemain, cari pemain. Merasa puas dengan yang ada gitu kan. Tapi yang gue baca ya, Ed Woodward itu kan dia CEO ya. Dia itu menyediakan duit kan, bukan dia yang belanja pemain kan? Dia menyediakan. Yang kalau transfer yang nego siapa? Bukan Woodward, setahu gue. Woodward itu yang nyediain duitnya doang. Belakangan belakangan dia pakai ada bawahannya dia atau intermediary gitu. Awal-awal dia. Tapi belakangan ya mungkin karena dia namanya udah jelek di mata fans MU, belakangan dia udah pakai intermediary, bukan lewat dia lagi. Tapi instruksi tetap dari dia kan, duit yang kunci banknya dia, banyak gitu loh. Ya wajar kalau fans MU masih kesel sama Woodward sama Glazers ya. Ini udah berapa minggu lagi transfer window habis, klub lain udah getol di transfer market, MU baru dapat 1, nggak cukup bagus gitu loh. Ya, well. Makanya good luck deh musim ke depan. Iya, makanya gue cuma bisa benerin MU tuh di FIFA doang. Kalau di dunia nyata mah gue berdoa aja. Ya, good luck lah musim depan. Iya, si Aldi sempat nanya, lo nggak ada tantangan lo main langsung jadi MU? Lah, MU gue lagi nggak bener, ngapain benerin klub lain? Gue mah gitu aja realitanya. Alright, enough Liga Inggris. Iya. Kita lihat-lihat liga yang lain juga. Kasian nih fans liga lain yang dengerin kita juga. Andrea Pirlo memulai karirnya dengan kemenangan yang cukup telak 3-0 atas Sampdoria. Dan masih Ronaldo juga yang nyetak gol. So anyway, there's nothing changing over there, ya kan? Nggak tahu curang atau enggak. Ini mestinya ada Elsat sih. Aduh, iya agak sangat dirindukan keberadaannya Elsat. Hasil nggak berbeda, tapi yang berbeda kan ini seperti yang diamati Tito juga waktu itu, cara bermain mereka kan. 5-4-1 mereka pakai formasinya. Actually no, mereka mulai dengan 3-4-3 sebenarnya.
3-4-3 yang Iya. bisa evolve. Mungkin kalau nyerang 3-4-3 kali ya, terus bertahan 5-4-1 apa gimana? Iya, mungkin ya. Cuman gue notice-nya kemarin gue sempet lihat-lihat stats, kayaknya Aaron Ramsey dipakai focal point sih. Dia jadi AM gitu. So I think somehow Itu Pirlo ketemu tempat yang pas buat Aaron Ramsey. itu memang posisi aslinya dia kan? Iya, makanya kalau waktu sama Sari kan kemarin dia nggak dipakai Iya. dengan benar gitu. Ya itu makanya kok nggak dipakai dengan benar tapi dibeli. Kadang gue bingung juga di situ. RMC setahu gue dari sebelum masuk Arsenal pun aslinya AM. AM dia, CMAM dia. Iya, tapi di Arsenal pun nggak selalu jadi AM gitu. Padahal Nggak, dia kan ada kalanya jadi winger. Iya, cuman dia maksimalnya AM sih. Gue rasa dia bakal bisa jadi best seasonnya dia ini. Kalau dia, ya insya Allah kita tahu sejarahnya dia ya, sempat cedera. Semoga dia bisa bebas dari cedera lah musim ini. Ya, gue juga tertarik pengen lihat Milan sih, karena Milan tahun ini skuadnya pada muda-muda juga sebenarnya. Gitu. So, itu Liga Italia. Inter masih juga menang kan kalau nggak salah kemarin juga ya Inter. Ya. Artinya mereka juga baru 1 pertandingan rata-rata. Bayern dong, jangan lupa. Sorry, Inter belum main malah. Sorry. Yeah. Inter belum main. Anyway, Bayern 8-0 apa kabar itu? Gnabry hat-trick. Schalke 0 Nilver. Schalke Nilver. Vier. Ya bukan 4 kan? Bukan 0-4 lagi, 0-8 kemarin, kasihan. Oh, berarti Nil Iya, gue justru malah ngelihatnya, gue nggak mau ngelihat Bayern-nya, gue ngelihat Schalke-nya. What's wrong with them? Gue nggak ngerti deh. Iya, Winston McKennie-nya cabut tuh kali bro. Enggak, mereka dari musim lalu udah babak belur, men. Enggak, pemain bintangnya, pemain kuncinya juga key player-nya pada cabut kan. Winston McKennie cabut, kipernya si Nubel ke Bermuda. Juga cabut. Not exactly dari musim lalu, dari semenjak restart pandemi. Sebelum itu mereka masih racing for the title, man. Sebelum stop gara-gara pandemi. Sebelum itu mereka masih racing for the title, man. Kita masih, topik podcast kita juga waktu itu kita masih, siapa nih yang menang Bundesliga nih? Banyak nih kontendernya. Schalke paling jatuh setelah restart and haven't recovered since. Itu pertandingan pertama ketemu Bayern dihabisin 8-0. Man, that is just, I don't know, cold-blooded gitu. More goals, mana siapa tuh manajernya Bayern, we wanted more goals lagi istilahnya, kayak ngomongnya, gila loh. Ya, tapi ya gue suka sih manajer yang dengan mental seperti itu. Jadi Ole gimana? Gue perlu senang belajar. Nih, baliknya ke situ-situ lagi. Gue nggak tahu se-happy itu kalau lagi ngebahas United. Perlu belajar. Jangan terlalu happy, Jar. Lama-lama jadi fans. Aduh, gimana ya? Lu bisa ngefans tuh karena ya karena jago, karena ada ikatan emosional atau pengalaman spiritual yang emosional. Ya. Ke MU, aduh kasih, ya nggak tahu deh, gue nggak bisa ngomong gue benar-benar nggak bisa ngomong, gue sebenarnya jujur deh, kayak apa ya, kayak sekarang udah kasihan aja kan, gue juga balance di Premier League tuh kayak gini loh, gue tipikal orang yang gue susah nerima sesuatu yang baru, yang rising up itu kayak, kalau untuk Premier League ya, konteks Premier League tuh gue kayak enggak. Gue dari kecil udah terbiasa sama environment, musuh berat gue tuh MU, musuh bebuyutan gue tuh MU gitu. Gue seneng ngeliat MU terseok-seok dulu gitu. Tapi nggak segininya gitu loh, nggak segininya. Gue nggak jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada bahasanya tuh nggak ada kepuasan untuk ngatain, karena ya emang lagi jelek, udahlah gitu ya. Iya kan, kebayang nggak sih? Ya. Kayak lo dulu mungkin Mas Spurs gitu, kayak atau misalkan Liverpool sama Everton, kayak Everton kalah, ya terus kenapa?
Enggak, Iya, kalau gue sama Spurs itu masalahnya gini. Mereka tuh kalau menang jumawanya amit-amit. Udah, itu doang. Artinya gue nggak sampai yang seneng banget lihat mereka terseok-seok atau gimana. Ya mereka they have always been a small club lah, gitu lah. Itu kalau buat gue ya. Artinya gini, is the thing. Kayak kemarin aja mereka finish di atas kita, mereka seneng banget. Sebelum akhirnya kita menang FA Cup, terus kita knock mereka ke Bulgaria sana buat main preliminary stage-nya Europa League. Gitu kan. Itu aja mereka menangnya juga setelah si Plovdiv-nya kehilangan 2 pemain, main jadi 9 orang, terus mereka nyetak 2 gol di 10 menit terakhir. Besok ketemu klub Macedonia, ya udah sana pergi jauh-jauh aja, emang lu pantasnya di situ. Tapi kan nggak sampai yang kayak gue seneng banget lihat lo sengsara apa segala macam, enggak. Artinya we've known we're always above them, mau mereka finish di atas atau gimana, masih banyakan kita trofinya setelah lo mau ngomong apa. Gitu. Kalau MU ya sementara krisis begini, emang lo nggak usah pikirin MU juga sih. Gue harus akuin. Kalau MU gue sih actually malah cukup respect sama MU gitu, karena gue ngelihat Alex Ferguson sama Arsene Wenger dulu saingan segitu beratnya waktu zaman era 99 sampai 2000-an awal itu kan emang Arsenal United gitu. And in a sense gue cukup respect sama mereka. Cuman yang gue sedih itu kayak kalau jadi sampah banget sih, sorry ya. Itu aja sih kayak like what happened to you gitu, kayak Sir Alex tuh udah pensiun dari kapan tahu, lu udah ganti manajer berapa kali? Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, 4 kali nih. Lu udah ganti manajer 4 kali. Nasib lu kagak berubah-berubah. Ya. Gitu loh. Ya oke lah lu menang, lu sempat menang apa? Sempat menang apa sih lu? Kemarin aku juga PKI. Gue ingat FA Cup Lu menang Europa League kalau nggak salah ya. Jadi juga sempat Van Gaal treble winner sama Mourinho di musim pertama Europa League, terus kalau misalnya lu dibandingin sama Arsenal gitu yang sekarang habis Emery itu jadi Arteta gitu. Kita tuh sempet stresnya tuh yang 6 bulan terakhirnya Emery aja. Gitu, karena yang setahun pertama Emery kan dia bawa kita ke Europa Final. Jadi kalau buat gue, ya mungkin fans Arsenal lain ada yang komplain, ada yang keberatan. Cuman kalau buat gue, lo berhasil bawa tim ke final itu bukan pencapaian kecil. Menang atau tidaknya itu bukan pencapaian kecil, tetap. Cuman yang 6 bulan terakhirnya dia di Arsenal kan jadi kayak nggak punya arah apa segala macam. Nah itu stres banget jadi fans Arsenal. And then Arteta masuk, everything got better. Dan sekarang ya kita dua menang dari 2 kali main, 6 points, kelihatannya oke. Kedepannya juga dia berhasil datengin Gabriel, dia berhasil perpanjang kontraknya Aubameyang. So everything seems great gitu. But you guys like katanya tajir, nggak mau keluar duit. Central back lo kayak begitu, masuk penjara pula gitu. Lu udah agak winger lo ketahuan party, terlepas dari itu salah dia atau enggak gitu ya. Ketahuan party. Siapa? Greenwood kan waktu camp Inggris kan sama Phil Foden kalau nggak salah ya. Iya. Kan ini di ke gap deket sama cewek waktu di camp. Oke, nice. Cewek Islandia gitu. Iya. Lepas itu bukan kesalahan mereka, katanya still kalau emang bukan kesalahan mereka, dan kenapa kasus itu ada, kok nama lo bisa diseret gitu loh. Like lo udah tahu lo kontingen Inggris tuh nggak boleh diganggu, kenapa lo ngebuka diri untuk bisa diganggu, terlepas lo akhirnya ketemu atau enggak ya. Itu kan tetap. Iya, gitu. Itu sudah terjadi. Cuman ini ada 2 tim yang gua rasa kurang show respect juga. Karena ini topiknya tadi, tim mana yang paling siap untuk musim ini jadi juara dan lain-lain. Leicester sama Everton puncak, bukan Liverpool, bukan Arsenal, tapi Leicester sama Everton. Everton itu gua kemarin lihat James main. Yes. Emang kualitas itu orang sih. Itu dia. Apalagi di bawah Ancelotti. Aduh, saya nggak ada Ersatnya. Ersat pasti senang banget ini. Ersat. Mana sih Ersat? Iya. By the way, cewek yang sama Mason Greenwood ini cakep banget ya. Nadia sih. dia Google. Agak bener bro, cantik banget. Serius nggak bohong gue. Kayak
apa? Oh, wow. Oke. Ada Instagram lu. Anyway, so Leicester and Everton. Leicester gue juga nggak expect. Gue tahu mereka bagus banget musim lalu, cuman gue nggak expect startnya sekuat ini gitu loh. Dan Everton, gue agak ragu awalnya. Gue kira James bakal butuh waktu untuk settle karena ya mungkin dia nggak semua pemain Amerika Latin tuh terkenal sukses di Inggris kan ya. Ya James kan dari Amerika Latin juga, dari Kolombia. Tapi dia bagus banget ya kemarin itu sama Everton, 2 pertandingan. James itu ngebawa sesuatu yang Everton tuh lacking dari lama, yaitu midfielder yang bisa ngasih bola-bola true ball yang variatif. Gitu. Dia mau lofted true ball, mau ground pass true ball, he can do anything. Positioningnya juga bagus, dia juga kayak kemarin waktu dia ngelawan Everton kemarin lawan siapa sih tuh? Gue nonton dia ada di posisi yang dimana nggak tahu ya, mungkin pemain Inggris belum kenal dia terlalu bagus ya. Dia cuma dapat space kayak half a yard gitu, kayak bangsa mungkin 1,5 meter dari pemain depan, dia shooting goal. Gitu. Lo nggak bisa kasih pemain sekali dia ruang segitu banyak. Mesti langsung lo press. Iya mungkin karena pemain Inggris skeptis gitu, karena emang reputasi pemain Amerika Latin yang datang ke MU lagi, datang ke Inggris, ya nggak semuanya selalu bisa adaptasi. Makanya ini James bisa secepat ini adaptasinya, dia adaptif gitu loh, genius juga termasuk dia. Kalau Leicester, ya balik lagi aktor-aktor yang sama lagi. Gitu. Jamie Vardy, Harvey Barnes, James Maddison. In a words, Leicester itu stabil lah kalau disimbolkan dengan satu kata. Lu kenapa nggak naksir Soyuncu aja sih, tuh belum jago dari Maguire, Pak? Kayak logika MU sekarang, Harry Maguire itu terbaik. Ya gue nggak bisa ngelawan. Padahal Soyuncu tuh jago banget, kan? Ya nggak jago? Enggak, tadinya emang mau belinya Soyuncu, tapi salah info akhirnya kebeli Maguire. Scoutnya ada yang sabotase ya? Enggak. Ngomongnya. Gue yakin ini misinformation aja sih, mislead information aja. Kayaknya back Leicester jago deh. Oh kita beli tuh. Maksudnya scoutnya Soyuncu. Itu kalau buat gue, lu nyelamatin Leicester nih. Soyuncu kan masuk buat gantiin Maguire. Enggak. Soyuncu ada. Waktu itu udah ada bareng. Enggak, men. Soyuncu masuk buat gantiin Maguire. Are you sure? Kayaknya bareng deh. Maksudnya ada. Soyuncu ada waktu di zaman Maguire ada tuh, Soyuncu ada. Udah ada. Dia mungkin dinaikin jadi first team kali. Ya sudahlah, itu kan andai. Ini nih case, Soyuncu lebih bagus dari Maguire. Itu gue jamin. Iya, makanya itu kan sudahlah, itu perandai-andai. Ya gue nggak tahu kalau itu. Hadapi itu realitanya. Realitanya yang di MU bukan Soyuncu gitu lah istilahnya. Realitanya yaitu yang harus saya hadapi. Di situ kadang saya merasa sedih. Anyway, ini sedikit mention juga Liga Spanyol, Madrid main 0-0 sama Sociedad. Oke. Odegaard main jadi AM. Atau apa? Martin Odegaard main lagi. Iya, Martin Odegaard main lagi jadi starter. Ya, gue nggak tahu sih, ini Cito sih yang lebih paham. Cuman 0-0, men. I mean, Liga Spanyol mulai ketat juga lagi. Hampir gue rasa kompetisinya tahun ini bakal seketat Liga Italia musim lalu deh. Italia kan 1-6 tuh malah. Menurut lo Pade, Messi kan nggak jadi pindah. Iya. Bisa maksimal nggak sih dia main di Barca lagi? Gua rasa bisa. Dia senongkol-nongkolnya dia sama Barca, dia kalau udah main profesional sih. Nggak semuanya itu salah dia gitu loh. Kan dia juga beef-nya tuh sama, emang ada di berita kadang beef-nya sama 1 atau 2 pemain. Tapi kan beef terbesarnya dia sama Bartomeu, presiden Barca. Jadi kalau dia udah di lapangan, gue rasa dia tipe pemain yang udah lupa apa yang terjadi di luar lapangan dan dia fokus
di lapangan gitu. Cuman ya of course agennya mungkin dan lain-lain tetap berusaha manuver untuk bergerak keluar setelah musim ini gitu. Entah kemana. Itu misteri yang menarik sekali. Ya paling enggak kalau menurut klaim dia selama Bartomeu tetap di Barca gitu loh. Itu kan dia beefnya sama Bartomeu. Antara Bartomeu yang keluar atau Messi yang keluar. Gue rasa Messi to be juga nggak fair, keberatan kok. Iya, gue rasa Messi nggak keberatan kok kalau dia pensiun di Barca. Cuman ya he cannot stand one guy ya gitu. ya to be fair kalau Bartomeu nggak keluar kontraknya Messi juga habis tahun ini kan. Iya. So, kalau bukan presidennya udah ganti sebelum kontrak Messi habis, ya mungkin ada kan ya bakal stay, perpanjang dan pensiun di Barca. Tapi kalau dia Bartomeu yang stay, chance Messi untuk keluar lebih besar. Itu with all respect itu rugi Barca sih. ya well Barca juga belum main. How can you contemplate losing Lionel Messi for free? Nah, itu menarik. iya Di episode selanjutnya kita harus bahas Messi sih. Maksudnya satu episode kita bahas Messi itu kemarin. Ya, of course. Mungkin kita lihat setelah performa Barca di pertandingan ini bagaimana. Apakah Messi lebih besar daripada Barca atau Barca itu lebih besar daripada Messi? Menarik. Kalau itu ya opini gue Messi lebih besar daripada Barca. Ya, unfortunately kalau ini kayaknya gue juga masih setuju Messi lebih besar dari Barca. Ya, itu dia. Anyway, enggak. Kalau Messi cabut tahun depan lu nggak mau ngambil? Woodward mah emang gratis loh. Aduh, Thiago Silva gratis aja didiemin, gue mah. Tapi ini Leo Messi dan kalau gratis. Tapi ini Ed Woodward gantian gue bales. Ed Woodward ini. Tapi ini udah skeptis itu Aaron. Yang itu gue Ed Woodward kok. Gue bisa apa? Lo yakin lah sedikit sama klub lo bisa tak? Ya gue yakin sama klub gue yakin sama with all respect gue masih ada percaya sama Ole gitu loh. Cuma Ed Woodward gue enggak gitu loh. Iya ya. Sedih gue. Oke lah kalau begitu. Ya, episode ini intinya ditutup dengan hashtag Glazers out, Woodward out. Itu dia. Oke. Up to you, bro. Episode ini kita sudahi dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ngingetin, jangan lupa subscribe di Spotify atau di YouTube untuk episode-episode kita yang selanjutnya. Atau mungkin mau lihat episode-episode kita yang dulu, yang dimana sempat ada Fajal berantem sama Aaron juga meltdown. Biasanya sih mostly Aaron sih, gitu. Tapi ya udahlah, gitu kan emang dia bagian dari gimmick kita saat ini. Oh, anyway, jangan dikasih tahu dong kalau kita bikin gimmick. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aaron ini. Iya. Anyway, jangan lupa follow kita di Instagram juga buat informasi episode-episode selanjutnya. Thank you guys. Ciao.